Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua para operator, khususnya operator Kutai Kartanegara. Baik, kali ini saya akan menyampaikan lagi tutorial visualisasi data Dapodik menggunakan Locker Studio. Baik, untuk kawan-kawan, sebelum kita memulai, hal yang perlu kita persiapkan adalah menyimpan data template dari data guru, data tendik, data siswa. Nah, di sini sumber datanya adalah data yang kita download dari Dapodik, yaitu data guru, kemudian data tendik dan data siswa. Nah, kemudian juga download profil sekolah yang diunduh dari pusat unduhan, kemudian profil Dapodik. Nah, untuk data profil ini pada Locker Studio untuk identitas ini kita ketik manual saja. Kemudian untuk yang kita butuhkan data sapras, data prasarana, kemudian pendidikan, PTK dan jenjang, rombel, jumlah guru sertifikasi, ini data sertifikasi. Kemudian yang di sini yang tanpa judul ini adalah data jumlah jam dan tugas tambahan yang saya masukkan, yang diambil dari data profil. Nah, di sini PTK, kemudian rombel yang kita ambil, kemudian sarana prasarana dan salinan. Untuk data sertifikasi diambil dari data PTK dan jumlah jam yang ada di sini. Nah, baik, kita mulai. Setelah data tersimpan, perlu saya ingatkan kembali untuk data, khususnya data profil yang kawan-kawan download ini tidak saya buatkan template-nya, silahkan di modifikasi, diperbaiki. Untuk bagian judul sama yang sudah saya buat di template untuk template data Dapo. Untuk judul itu hanya satu baris, jangan sampai ada dua baris. Jadi perbaiki data yang di profil, terutama di data PTK, data rombel, data sarana prasarana. Nah, ini cukup satu baris judul kita perbaiki. Nah, kalau tidak satu baris, nanti yang akan keluar itu akan beda. Nah, setelah ini siap, kemudian jangan sampai bentuk filenya ini adalah Excel. Kalau ada yang masih ada Excel di atasnya, kita salin ke Google Spreadsheet. Nah, sehingga data yang kita panggil tadi sesuai dengan Google Spreadsheet. Baik kawan-kawan, setelah data Google-nya tersimpan dengan format Google Spreadsheet dan untuk judulnya kita sudah perbaiki, kita masuk ke Google Locker Studio. Nah, untuk kawan-kawan, Locker Studio sudah kami bagikan di grup kemarin. Silahkan kawan-kawan buka di grup. Apabila sudah terbuka seperti ini, silahkan salin terlebih dahulu sehingga template ini menjadi tersimpan di Locker Studionya kawan-kawan dengan cara klik titik 3 di sini, kemudian buat salinan. Nah, setelah buat salinan silahkan rubah edit, kemudian rubah judulnya sesuai dengan identitas kawan-kawan, misalkan Si Manis SMA 1 Muara Muntai. Oke, setelah tersimpan, nah ini akan tersimpan nanti di Google Spreadsheet kawan-kawan. Setelah mengklik salinan, buat salinan tadi. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita lakukan pemanggilan data. Nah, sebelum pemanggilan data, silahkan kawan-kawan ubah logo, karena ini adalah logo sekolah saya. Silahkan kawan-kawan ubah logonya, kemudian identitas sekolahnya. Kemudian setelah itu kita perbaiki sumber data ini. Nah, kita klik di bagian total GTK, ini kita ambil dari data profil,
silahkan di penyiapan atau setup. Nah, sumber datanya kita ambil dari, nah karena di sini belum ada, saya tarik, kita lakukan penarikan dulu. Ambil di aset, kemudian kelola sumber data, kita tambahkan. Nah, kita bisa melihat data apa yang sudah masuk ke dalam simpanan di Locker Studio. Nah, karena ini hanya salinan template Dapo tadi yang ada hanya 3, baru kita tambah dari data profil tadi. Kita ambil milik saya di template Dapo tadi ada profil. Kalau tidak muncul di sini, silahkan buka Google Drive-nya. Setelah Google Drive-nya terbuka, oke, kita tunggu dulu. Ulang sumber data. Nah, profil ini sudah masuk, kita pilih. Nah, yang akan kita munculkan adalah PTK, kemudian tambah. Setelah tambah, kita masuk lagi. Oke, di aset, kemudian tambah lagi. Spreadsheet, profil, kemudian data, rombel tidak usah, kemudian data Sapras, tambah. Setelah itu atur lagi di aset, kita masuk lagi profil, prasarana, PTK sudah, kemudian kita tambah lagi di profil tadi prasarana, kemudian rombel, lupa rombel yang tidak perlu peserta didik, karena peserta didik sudah kita ambil dari data peserta didik yang khusus data siswa di Dapodik. Oke, kita ambil lagi, tambah sumbernya. Oke, setelah itu, nah di sini kita akan ambil sumber datanya total GTK. Berarti total GTK kita dari ambil PTK yang ada di profil. Nah, di sini akan otomatis berubah. Jika data tidak sesuai, yang perlu kawan-kawan perhatikan pada template-nya. Nah, untuk memperbaikinya nanti, ini kita untuk memperbaiki datanya perlu kita perhatikan sumbernya ya. Nah, dulu kita masukkan dulu semuanya. RW siswa, kemudian data rombel kita ambil dari RW siswa. Ya, RW rombel. Jika datanya tidak sesuai, perhatikan di kolom dimensinya. Nah, kita ambil rombel ya. Ya, ambil pada metrik. Jangan nama ya, ambil metrik rombel. Nah, ada 12 rombel di sini. Nah, jika data tidak sesuai, misalkan data tidak sesuai, kita lihat di sini. Kelola sumber data yang tidak sesuai, misalkan jumlah rombel. Nah, jumlah rombel itu ada di data siswa. Kita edit, kemudian edit koneksi. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, data rombel diambil data kelas. Data kelas yang dibaca dari rombel saat ini.
Nah, jika tidak sesuai berarti di sini ada kesalahan ya. Oke. Sudah. Ini silahkan dikeluarkan saja. Setelah tadi sudah dihubungkan kembali. Nah, kalau sudah dihubungkan kembali, lanjut, tidak ada perubahan, selesai. Kemudian tutup. Nah, ini untuk kawan-kawan, silahkan ini nanti di copy saja. Di copy, ya, disalin untuk masuk di halaman guru. Kemudian ini kita pastekan saja di sini. Hapus, jadi tidak perlu kawan-kawan berulang-ulang kembali membuat, tinggal karena ini sumbernya sama ya, tinggal kita copy paste saja ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke beranda identitas, kita ketik manual. Nah, sumber data dari sarana, kita ambil data profil yang kita panggil adalah sarana ya, sarana. Oke, sudah sesuai. Tinggal kawan-kawan apa yang ingin ditampilkan di sini tinggal ditampilkan di dimensinya, tambah saja atau dikurangi yang ingin kawan-kawan tampilkan. Kemudian prasarananya sama, kita ambil data prasarana, profil prasarana. Oke. Kemudian rombel, kita ambil dari profil juga rombel. Oke, jenjang PTK kita ambil dari profil juga PTK. Oke, sertifikasi kita ambil juga dari PTK profil ya, sertifikasi. Nah, jadi ini adalah mata pelajaran yang sudah disertifikasi. Kemudian untuk itunya kita ambil di profil PTK juga, karena ini adalah tugas mengajar dan tugas tambahan, sehingga kita mudah untuk mengontrol dari keadaan guru yang sudah kita berikan tugas tambahan dan tugas mengajarnya, sehingga lebih mudah kita untuk mengontrol atau menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa ini sesuai data Dapodik yang kita masukkan. Kemudian pada data guru jenis kelamin kita ambil bukan di profil ya, di RW guru. Kemudian khusus ini RW guru kita blok saja. Nah, kita blok saja, ambil di sini dari bawah. Oke, kita blok saja, sumber datanya ambil di RW guru. Oke, ini otomatis ya. Nah, di sini rincian data pegawainya, status pegawaian, rekodnya kita pegawai, jenis ini dimensi di rinciannya kita jenis PTK ya. Oke, jenis PTK guru dan nah, jika ada 0 di sini perlu Bapak Ibu perhatikan di database-nya. Mungkin di database-nya itu kosong sehingga ini menjadi 0. Nah, kita perhatikan di data 0 ini ada 1. Nah, kemudian kita ini berdasarkan sudah tabelnya kita ambil data guru karena kita memuatkan tabel data guru. Oke, nah di sini ada data kosong terlihat ya, data kosong. Nah, ini kita perlu perbaiki lagi data kosongnya. Nah, kemudian data tendik sama, kita blok saja dari atas dulu, dari bawah ke atas kita ambil sumber data tendik. Kemudian tabelnya kita ambil tendik. Oke,
sudah. Nah, kalau tabelnya terlalu lebar atau terlalu kita kecilkan saja, kita tarik sesuai kebutuhan kita ya. Oke, kemudian untuk bioguru ini kita blok satu persatu saja. Blok, ambil blok yang di bawah, jangan sampai terkena area ini. Kita blok dulu, ini ambil. Ini adalah bioguru, berarti kita ambil datanya dari data guru. Oke, nah ini kita ambil data guru, perbaiki. Oke, kalau ini juga diambil dari data guru, kemudian kita blok ini data guru, sumber datanya, status kepangkatan, data guru. Nah, sama halnya dengan di data peserta didik nantinya ya. Di peserta didik di Tendik. Di Tendik itu juga kita perlu lihat sumber datanya dari mana. Tinggal seperti ini saja. Ya. Ini data guru. Nah, oke. Nah, di sini tidak muncul. Kita ingin membuat cari berdasarkan nama. Nah, di sini kita akan buat tombol pencarian. Kita menggunakan tombol drop down. Silahkan kawan-kawan mencoba dengan tombol-tombol yang lainnya nanti seperti apa. Nah, untuk tombol drop down, nah ini sumber datanya kita perhatikan juga, template salinan data guru. Nah, kita akan tampilkan satu guru misalkan. Oke, nah otomatis di sini akan muncul biodata guru tersebut. Nah, di sini mungkin alamatnya belum jelas, belum lengkap. Oke, status P3K pangkat golongan tidak ada. Nah, di sini untuk fotonya nanti di bagian akhir bagaimana mengupload foto, memunculkan fotonya akan saya berikan tutorial tersendiri. Baik, selanjutnya untuk data biotendik ini sama persis seperti data guru, tinggal kita ambil sumber datanya dari mana. Kemudian peserta didik ini sama seperti sebelum-sebelumnya, kita akan munculkan sumber data yang kita ambil dari mana. Nah, setelah itu kita siapkan, kita ambil template RW. Nah, otomatis ini semuanya akan berubah yang diambil dari data RW. Oke. Cukup simpel ya kawan-kawan. Mungkin itu dulu tutorial untuk menginput, memvisualisasikan data Dapodik ke Locker Studio. Nah, kalau sudah seperti ini mempermudah kita memfilter data, seperti misalkan kita X apa PL, misalkan rombel X1 10 apa PL. Nah, tinggal kita pilih 32 orang. Nah, di sini jumlah laki-lakinya ada 18, jumlah perempuannya ada 2. Status ekonomi siswanya terfilter dan data siswanya ada di bawah. Nah, baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan kita sambung di bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.